Pada satu hari dia bangun pada pukul 3 pagi, tuan-tuan yang mulia. Lalu dia menangis. Pada keesokan hari menangis lagi, tuan-tuan yang mulia. Pada lusa hari menangis lagi, sehingga seminggu menangis tak berhenti, tuan-tuan yang mulia. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Aku tengok pukul 3 ada Nabi yaqazatan dalam masjid ini. Allahu Akbar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan mereaksi, yaitu ada seorang anak, yaitu di pondok ustadz tersebut mengatakan bahwa anak tersebut telah melihat Nabi dalam keadaan terjaga, yaitu di dalam masjid. Kemudian anak tersebut itu menangis, bahkan anak tersebut itu berzikir sampai tak henti-henti. Nah, teman-teman semuanya, jadi apakah benar anak tersebut itu melihat Nabi dalam keadaan terjaga? Dan yang kedua, apakah benar apa yang dilihat anak tersebut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sifat-sifat beliau, seperti alis beliau, seperti jenggot beliau, kalau itu sama dengan, yaitu apa yang dihabarkan oleh hadis, yaitu sama dengan ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu benar. Ini dalam keadaan mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, kalau melihat dalam keadaan terjaga, ini harus kita cek. Saya sering sekali mengomentari tentang bertemu Nabi dalam keadaan terjaga. Karena apa? Karena banyak orang yang mengaku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Bahkan dari kalangan orang-orang yang dipanggil syekh ataupun dipanggil ustadz. Yang kemarin saya mengomentari tentang Ustadz Yusuf Mansur yang melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Nah, kemudian ada anak-anak yang melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Kemudian ini juga anak-anak yang melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Ini sudah sering sekali saya bahas, berulang-ulang. Hari demi hari, ada aja yang mengaku melihat Nabi dalam keadaan jaga. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita langsung aja ya, kita simak anak tersebut ya. Ini diceritakan oleh Ustadz yang menceritakan tentang anak itu melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Satu nikmat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pondok kita ini pondok yang berkah. Alhamdulillah, Tuan Guru Ustaz Khairi bagi tahu waktu dia mari sini, tuan-tuan, rupa-rupa ada nur Nabi SAW di pondok yang mulia ini. Saya nak bagi tahu sejarah pada tuan-tuan yang hadir, guru-guru yang hadir. Sewaktu seawal saya buka pondok ini, ada 2 orang pelajar kita daripada Kamboja, tuan-tuan yang mulia. Mari belajar di pondok kita ni, tuan-tuan yang. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya akan jelaskan ya, karena ini mungkin teman-teman ada yang kurang paham, tapi kalau orang Malaysia pasti paham ya, karena ini bahasa Melayu. Tapi ini kurang lebih bahasa Melayu, kalau nggak salah Melayu Kedah ya. Nah, oke teman-teman semuanya, yang pertama yaitu, jadi anak murid itu ya, yang belajar di pondok Ustadz ini, jadi waktu jam 3 pagi ya, kalau di Indonesia jam 3 malam disebut ya, dia itu menangis ya di masjid, di dalam masjid, karena dia melihat Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Nah, kemudian si anak ini menangis sampai pagi. Kemudian ditanya oleh ustadz lah tersebut. Nah, kemudian anak ini bercerita karena anak ini melihat Nabi SAW dalam keadaan terjaga di masjid. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman semuanya. Mari kita lanjutkan. Aku tengok Nabi yaqazatan
yaqazah di dalam masjid madrasah Syukriah, di pondok yang guru-guru kita duduk ni. Kompojo tak ditengok tuan-tuan, ada Nabi yaqazah di sini tuan-tuan yang mulia. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang hadir Allah bagi boleh tengok Nabi yaqazatan wa manama di dunia dan di akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah tak haramkan mata kita daripada tengok wajah Nabi di dunia dan akhirat insya-Allah taala. Alhamdulillah tuan-tuan yang mulia. Akhirnya pelajar tadi tuan-tuan, mari zauq, mari kasih, mari rindu pada Allah, berzikir siang dan malam, menangis tak berhenti tuan-tuan yang mulia. Akhirnya saya call ayah dia, "Pakcik, anak pakcik tak boleh belajar dah." "Kenapa ustaz? Anak saya buat salah apa?" "Maaf ustaz, tak pakcik, menangis berzikir siang dan malam. Menangis berzikir siang dan malam, tak berhenti 24 jam siang dan malam." Lalu dia tanya, "Kenapa anak saya ustaz?" Saya bagi tahu pakcik, dia cerita pada saya dia tengok Nabi yaqazah dalam masjid saya. Tengok Nabi yaqazah dalam masjid tempat guru-guru yang duduk di hadapan ini. Maka dia jadi zauq, jadi hub, jadi kasih zikir pada Nabi. Maka saya bagi tahu pakcik, ambil dulu wak balik dulu. Dah takut zuk dah hak lain, jadi zuk jadi gila habis hak lain. Jadi teman-teman semuanya ya. Jadi si Ustadz ini mengatakan dia menelpon kepada wali dari si anak tersebut tadi yang dia menangis terus karena katanya melihat Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Nah teman-teman semuanya, jadi si Ustadz ini mengatakan kepada si walinya anak ini tadi, si Ustadz ini mengatakan bahwa anak pakcik itu ya, anak bapak itu menangis siang dan malam. Jadi intinya ya, saya ambil intinya itu Ustadz ini suruh bawa balik sementara si anak ini. Takut kalau si anak ini jadi gila. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita bahas tentang bertemu Nabi secara sadar. Nah, oke teman-teman semuanya, kita langsung aja ya, kita dengarkan guru kita yaitu Ustadz Mizan Qudsiyah LC tentang hadis bertemu Nabi. Nah, oke, mari kita simak ya. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah? Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, dia akan melihat aku ketika berjaga. Maka para ulama kita mengatakan ada 3 makna tentang tafsir hadis ini. Karena hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Bagaimana tafsir hadis ini? Yang pertama, annaha ala tashbih. Ini adalah bentuk penyerupaan. Ya. Maka apa? Siapa melihatku dalam mimpi, maka dia melihatku ketika berjaga. Artinya apa? Tidak ada bedanya. Dia lihat aku dalam mimpi, dia lihat aku dalam keadaan jaga, itu sama. Kalau memang benar seperti itu sifat Nabi SAW. Kenapa? Karena ada riwayat yang menjelaskan faka'annama ra'ani fil yaqظah, seolah-olah dia melihat aku waktu jaga. Artinya apa? Kalau sifatnya persis, ya, maka ketika melihat Nabi SAW dalam mimpi, tidak ada bedanya dengan melihat Nabi waktu dia jaga. Karena apa? Apa yang terdapat sifatnya dalam mimpi itu persis dengan apa yang ada sifatnya yang sebenarnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, annaha khassah bi ahli asrihi mimman amana bihi qabla an yarahu. Hadis ini khusus di zaman Nabi, memimpikan Nabi belum melihat Nabi. Begitu melihat Nabi SAW, maka persis tidak ada bedanya. Yang beriman dengan Nabi SAW tentunya, yang jauh dari kota Madinah, beriman, masuk Islam, belum melihat Nabi, baru mimpi melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, maka dikata dia melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, tidak ada bedanya dalam mimpi itu dengan apa yang dilihat. Makna yang ketiga, annaha takun yaumal qiyamah. Ini adalah peristiwa hari kiamat. Berarti apa? Man ra'ahu fil manam. Siapa yang melihat Nabi SAW ketika dalam mimpi, mazid khususiyah, dia mendapatkan keistimewaan dibandingkan yang tidak melihat Nabi SAW dalam mimpinya. Inilah dia poin pertama. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang hadis Bukhari yaitu bertemu Nabi SAW dalam keadaan mimpi. Jadi teman-teman semuanya ya, adapun orang-orang yang mengaku
bertemu Nabi dalam keadaan terjaga, kalau begitu mereka ini otomatis akan menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga, berarti sampai kapanpun sahabat Nabi itu akan terus bertambah. Nah, teman-teman semuanya, kemudian jika dia mengaku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga, kenapa mereka tidak menanyakan tentang perpecahan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Islam terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian kan bisa menanyakan golongan siapa yang benar, kan seperti itu kan. Nah, teman-teman semuanya, jadi tidak ada satupun para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga setelah beliau wafat. Karena apa, teman-teman semuanya? Karena dahulu itu banyak perpecahan, banyak fitnah di kalangan para sahabat, yaitu tentang perpecahan antara kelompok Muawiyah, antara Muawiyah dan sahabat Ali, yaitu peperangan. Kalau bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan terjaga di masa itu, kan bisa menanyakan kepada Nabi, ya, bagaimana untuk mendamaikan, mana yang benar dan mana yang salah, harus didamaikan. Kan seperti itu kan, teman-teman ya. Nah, jadi pendapat yang paling kuat ya, yaitu tidak ada yang bertemu Nabi dalam keadaan terjaga. Yang ada adalah mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman semuanya ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.